Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 R4D, dosen pengampu Maguna Elias Tuti, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hakikat sosiologi sastra. Hakikat sosiologi sastra. Sosiologi sastra yang memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial merupakan pendekatan atau cara membaca dan memahami sastra yang bersifat interdisipliner. Swingwood memandang adanya dua corak penyelidikan sosiologi yang menggunakan data sastra. Yang pertama, penyelidikan yang bermula dari lingkungan sosial untuk masuk kepada hubungan sastra dengan faktor di luar sastra yang terbayang dalam karya sastra. Selanjutnya, apa yang diuraikan oleh Swingwood tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi mengenai sosiologi yang dikemukakan oleh Sudjono Sukanto, bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Dalam paradigma studi sastra, sosiologi sastra, terutama sosiologi karya sastra, dianggap sebagai perkembangan dari pendekatan mimetik yang dikemukakan oleh Plato, yang memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Karya sastra dalam perspektif sosiologi sastra. Sebagai pendekatan yang memahami, menganalisis, dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan, sosial, maka dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai suatu yang otonom, sebagaimana pandangan strukturalisme. Keberadaan karya sastra dengan demikian selalu harus dipahami dalam hubungannya dalam segi-segi kemasyarakatan. Dalam menciptakan karya sastra, tentu dia tidak dapat terlepas dari masyarakat tempatnya hidup, sehingga apa yang digambarkan dalam karya sastra pun seringkali merupakan representasi dan realitas dari yang terjadi dalam masyarakat. Demikian juga pembaca yang menikmati karya sastra. Pembaca pun merupakan anggota masyarakat. Dengan demikian, jumlah aspek dan latar belakang sosial budaya, politik, dan psikologi yang pernah ikut berpengaruh dalam memilih bacaan maupun memaknai karya yang dibacanya. Bertolak dari hal tersebut, maka dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra antara lain dapat dipandang sebagai produk masyarakat, sebagai sarana menggambarkan kembali representasi realitas dan masyarakat dalam masyarakat. Di samping itu, sastra juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai ataupun ideologi tertentu pada masyarakat pembaca. Ideologi rasionalisme misalnya tampak disampaikan dalam novel Salah Asuhan, tokoh Hanafi yang terombang-ambing dalam posisinya sebagai pribumi yang mendapatkan pendidikan di sekolah untuk anak-anak Eropa dan ingin disamakan kedudukannya dengan orang-orang Eropa di Hindia Belanda agar dapat menikah dengan Kori, menunjukkan lunturnya nasionalisme pada orang-orang pribumi pada masa kolonialisme Belanda. Sastra juga sangat mungkin menjadi adat melawan kebiadaban atau ketidakadilan dengan mewartakan nilai-nilai yang humanis. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bagian B, yaitu teori mimesis dan kreasi dari Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Kata mimesis dalam bahasa Yunani yaitu berarti tiruan. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan yang tertinggi yang berada di dunia gagasan. Menurut Plato, mimesis atau sarana artistik tidak mungkin mengacu langsung pada nilai-nilai yang ideal, karena seni terpisah dari tataran, ada yang sungguh-sungguh oleh derajat dunia kenyataan yang fenomenal. Selanjutnya, menurut Aristoteles dengan teori kreasi. Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif. Aristoteles memberikan penghargaan yang tinggi terhadap karya seni,
Menurutnya, karya seni menjadi sarana pengetahuan yang khas, cara yang unik untuk membayangkan pemahaman tentang aspek atau tahap situasi manusia yang tidak dapat diungkapkan dan dikomunikasikan dengan jalan lain. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. C. Hubungan antara sastra dengan lingkungan sosial, iklim, geografi, dan lembaga sosial menurut Johann Gottfried von Herder dan Madame de Staël. Johann Gottfried von Herder dikenal sebagai seorang kritikus dan penyair dalam periode klasik sastra Jerman. Menurut Herder, gagasan penting yang mengenai sastra pada perkembangan sosiologi sastra ialah bahwa setiap karya sastra berakar pada suatu lingkungan sosial dan geografis tertentu. Herder juga menggunakan sejarah sebagai acuan untuk menganalisis sastra, dan sastra juga digunakan untuk memahami sejarah. Madame de Staël dikenal seorang kritikus dan sastrawan Perancis. Ia juga menulis buku yang berjudul De la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales, yang membicarakan hubungan antara sastra dengan lembaga sosial seperti agama, adat istiadat, dan hukum terhadap sastra. Staël juga mengatakan bahwa sifat-sifat bangsa juga sangat penting peranannya dalam perkembangan sastra, karena sifat-sifat bangsa memiliki hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai lembaga sosial seperti agama, hukum, dan politik. Untuk menjelaskan hubungan tersebut, Staël mencontohkannya pada kasus di Italia. Di Italia, novel tidak berkembang sebab orang-orang di negeri tersebut terlampau angkuh dan tidak menghargai wanita. Jadi, novel hanya bisa berkembang pada masyarakat yang memberikan status cukup tinggi kepada wanita yang menaruh perhatian besar pada kehidupan. Seperti yang dikemukakan oleh Staël, menunjukkan bahwa keberadaan, ciri-ciri, dan perkembangan sastra tidak dapat dilepas dari subjek pencipta dan masyarakat pembaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial budayanya. Artinya, konteks sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Selanjutnya adalah D. Asal-usul atau genetik karya sastra menurut Hippolyte Taine dan Lucien Goldman. Taine, seorang filsuf, sejarawan, politisi, dan kritikus sastra Prancis, dianggap sebagai peletak dasar mazhab genetik dalam kritik sastra. Menurut Taine, sastra bukanlah sekadar permainan imajinasi yang pribadi sifatnya, tetapi merupakan rekaman tata cara zamannya, suatu perwujudan macam pikiran tertentu. Yang dikemukakan oleh Taine menunjukkan adanya hubungan antara sastra yang diciptakan pengarang atau melalui imajinasi dan pemahamannya terhadap apa yang terjadi dalam masyarakatnya, dengan norma-norma dan nalar kolektif masyarakat tempat pengarang dan pembaca hidup. Menurut Taine juga dalam Via Damono 1979 ayat 22, sebab-sebab yang melatar belakangi timbulnya sastra besar antara lain adanya hubungan timbal balik antara ras, saat, dan lingkungan. Juga kajian sastra yang menekankan pada aspek genetik atau asal-usul sastra selanjutnya dikembangkan oleh kritikus Lucien Goldman dari Prancis yang dikenal dengan pendekatan strukturalisme genetik. Goldman memahami asal-usul karya sastra dalam hubungannya dengan pandangan dunia kelompok sosial pengarang dan kondisi sosial masyarakat yang melahirkan karya sastra.
Berdasarkan pandangan tersebut, maka menurut Goldman, memahami karya sastra pada dasarnya adalah memahami asal-usulnya dalam hubungannya dengan pandangan dunia masyarakat yang melahirkannya, seperti yang disuarakan oleh pengarang sebagai wakil masyarakatnya. Jadi, kesimpulannya adalah sosiologi sastra itu sendiri lebih memperoleh tempat dalam penelitian sastra karena sumber-sumber yang dijadikan acuan mencari keterkaitan antara permasalahan dalam karya sastra dengan permasalahan masyarakat lebih mudah diperoleh. Di samping itu, permasalahan yang diangkat dalam karya sastra biasanya masih relevan dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.